Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan umatnya yang istiqomah ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu jamaah Forum Komunikasi Antar DKM, Antapani Tengah dan Antapani Kulon yang pada pagi hari ini telah datang di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kajian subuh keliling yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Afifi El Jamil dengan tema semangat baru di tahun baru. Dan selanjutnya nanti setelah acara tausiah, dimohon para pengurus DKM se-Antapani Kulon, Antapani Tengah tetap tinggal di masjid untuk melaksanakan pembicaraan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon kepada Ustadz Afifi, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, sambutan dulu. Oh ya udah. Pak jamaah supaya disebutkan. Mohon maaf. Jadi mohon maaf para jamaah supaya mengisi tempatnya di tengah yang masih kosong daripada bersebut sana. Di tengah masih kosong, Bapak. Dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan tengah yang masih kosong. Bergeser Bapak yang ada di luar. Saya minta untuk Pak Puniman tolong dibantu untuk membawa para jamaah ke depan ke dalam ruangan yang masih kosong. Kami ulangi bahwa acara pada pagi hari ini sebelum tausiah akan disampaikan oleh akan diisi oleh sambutan yang pertama oleh Ketua Forum DKM. Yang pertama sambutan dari tuan rumah Ketua DKM Al-Kausar, selanjutnya nanti disusul oleh Ketua Forum Komunikasi. Silakan Pak Yusuf. Enggak siap kok. Enggak siap main tembak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sudah? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Masjid Al-Kausar pada hari ini telah ditetapkan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan subuh keliling yang sudah rutin dilaksanakan oleh Forum DKM di lingkungan Antapani Kulon dan Antapani Tengah. Dan alhamdulillah pada saat ini Ustadz sudah hadir, Pak Ustadz Afifi. Beliau adalah dai muda yang prestasinya sudah nasional karena beberapa kali mengisi di Islam Itu Indah ya, di TV. Islam Itu Indah Trans TV. Di Trans TV Bapak Ibu. Dan beliau juga sebagai qori ya. Dan alhamdulillah beliau bisa menyediakan waktu untuk bisa hadir, dan mungkin untuk Bapak Ibu yang waktu sholat Idul Adha hadir di Jalan Tulisan Jakarta kemarin. Nah, beliau adalah imam dan khatibnya. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan beliau ini bisa menyemangati kita ya berkaitan dengan bulan Muharram, dan harapan kami tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu, langkah Bapak Ibu dari rumah ke sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan
Mohon maaf kalau dalam penerimaan kami kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Ya, mohon maklum, dan sekali lagi mohon Bapak, terutama yang di sebelah saya ke kanan, ya, bisa bergeser ke tengah Bapak Ibu, karena mungkin jalan masuk Bapak-bapak kebanyakan nanti dari arah kanan ini. Jadi mohon kalau bisa digeser sedikit Bapak. Ya. Ya. Kalau ibu-ibu alhamdulillah sudah penuh di sana ya, nanti ada pembantu yang membantu untuk mengaturnya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Forum, Pak Iman, terima kasih sudah hadir, Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya, bisa hadir di sini. Pak Danang sebagai Ketua MUI dari Kelurahan Antep Kulon, dan juga Pak Ustadz Abdullah yang sudah hadir di sini sebagai Ketua MUI dari Kecamatan. Terima kasih Ustadz. Ya, dan terima kasih juga kepada Bapak-bapak pengurus dari DKM di lingkungan Antapani Kulon dan Tengah ya, yang tergabung dalam forum DKM. Dan insya Allah nanti sehabis kajian kita akan ada musyawarah ya. Jadi mohon untuk para ketua DKM selepas nanti acara tidak langsung meninggalkan tempat, masih berada di masjid untuk kita melaksanakan musyawarah. Demikian saja yang perlu saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Haryono sebagai Ketua Forum DKM Antapani Kulon dan Antapani Tengah. Kepada Pak Imam. Kursinya malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak jamaah Forum Komunikasi DKM yang saya hormati, saya banggakan. Khususnya saya juga terima kasih yang tak berhingga kepada Ustadz muda kita yang luar biasa, perlu kita contoh. Kapan akan ada Ustadz muda dari kita? Nah itu sebenarnya Ketua DKM Al-Kausar itu mengundang Ustadz Afifi ini sebagai model, sebagai contoh. Kapan yang akan ada dari lingkungan kita? Ini trigger bagi kita, sehingga akan banyak sekali nanti Ustadz Afifi yang ada di lingkungan kita. Terima kasih Ustadz bersedia hadir di lingkungan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya ilustrasi sedikit saja bahwa forum ini ada sejak tahun 93. Jadi sudah 31 tahun. Alhamdulillah. Dan pengajian seperti ini diadakan sejak tahun 2006 ya. Jadi sudah 18 tahun. Alhamdulillah. Jadi saya juga mohon kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan yang baik bisa dilanjutkan. Ya. Untuk itu saya mohon pamit. Ya. Pamit itu untuk tidak jadi ketua lagi, namun saya tetap akan aktif
nanti diganti yang muda-muda, seperti halnya ustadz-ustadz yang muda seperti ini, yang muda yang lebih kapabel. Jadi insya Allah pada hari ini adalah hari yang momentum sekali bagi kita semuanya, karena kedepannya nanti akan ada ketua forum baru. Kepada Bapak Abdullah sebagai ketua MUI Kecamatan, Pak Dadang Suendar MUI Kelurahan Antapani Kulon, dan bapak-bapak ketua DKM semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ya sejak dulu forum ini ada, ya, kita tetap berlanjut menjadi satu kekuatan Muslim di lingkungan kita. Ya, kita ini Ustadz dulu masih muda-muda, sekarang sudah tua-tua. Yang datang ya yang ini, yang sepuh-sepuh, ini yang muda masih belum. Tapi nanti akan ada pengurus yang muda, insya Allah lebih banyak yang muda daripada yang sepuh. Ya. Alhamdulillah forum ini Ustadz saya sampaikan ada 13 DKM sebenarnya, 13 DKM. Jadi ada di Antapani Kulon, Antapani Tengah, dan Antapani Kidul. Ada yang di kecamatan sebelah kecamatan apa? Yang Condong ada satu. Sebenarnya yang namanya bersaudara itu tidak dibatasi oleh wilayah. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada semua bapak-bapak dan ibu, terutama kepada para ketua DKM, dan mohon maaf apabila dalam kegiatan yang kami lakukan itu banyak kekurangan. Itu saja dari kami. Tanggal 18 Agustus Ahad 2 pekan lagi kita akan mengadakan subuh keliling ini di Masjid Al-Munawwarah. Masjid Al-Munawwarah itu di sudut paling timur kita. Sekarang sudah dibesarkan. Dulu mungkin sekarang besar, sama dengan di sini sudah besar. Tapi alhamdulillah, walaupun besar masih kurang besar lagi. Itu saja dari kami. Terima kasih Ustaz Habibie. Mohon pencerahan bagi kami bagaimana supaya anak kami atau kami bisa aktif seperti halnya Ustaz Habibie saat ini. Itu saja dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak bersama tausiah dari Ustaz Habibie Jamil dengan tema semangat baru di tahun baru 1446 Hijriah. Silakan. Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali perjumpaan kita di subuh ini dengan beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khutaya. Semuanya beristighfar. Astaghfirullah. Diangkat kedua tangannya. Rabbi zidni
علما نافعا ورفيقي عملا صالحا وهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Nampaknya yang jawab salam belum sarapan. Sudah pada sarapan belum? Sama, saya juga belum. Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur, amin. Dilancarkan urusannya, naik haji tahun depan. Yang gak jawab salam hajinya ngantri 20 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim bi ajali salawati wa ajma'iha wa azka tahiyyati wa awsa'iha. Shalla wa sallam Allahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-husnil jamil al-malih al-fasih as-salih khaira khalqih amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, para alimil ulama, para kesepuhan, guru-guru kita semuanya, jajaran ketua DKM Forum Antar DKM se-Antapani, dan juga tentunya kepada semua guru-guru kita yang sudah hadir pada kesempatan subuh ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa Allah panjangkan umurnya, senantiasa disehatkan badannya, senantiasa diijabah segala hajat dan harapannya. Dan juga salam penghormatan Al-Fakir sampaikan kepada semuanya, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang sudah hadir nampak pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari para tokoh-tokoh yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau semuanya. Bapak Ibu kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kenikmatan sehat lahir dan batin insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, kita semua dikumpulkan bersama di tempat yang dimuliakan Allah. Khairul makan masajiduha, sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya Allah. Maka sebagaimana Allah muliakan masjid, maka mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Tak lupa salawat beserta salam yang senantiasa kita baca tercurahkan selamanya kepada panutan kita, idola kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada para keluarganya, para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah. Kiranya kalau ada di sini yang tidak memiliki masalah, boleh acungkan tangan. Apakah ada di sini yang tidak memiliki masalah? Kalau ada, saya kasih hadiah Bapak Ibu. Hadiahnya umroh, syaratnya bertemu di sana. Insya Allah kita bareng-bareng umroh bersama, insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan haji, insya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki ujian. Mengapa? Karena Allah sudah katakan dalam firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan kami uji kalian, kata Allah. Maka hal ini sudah menjadi kepastian bahwasanya tidak akan ada satupun manusia yang tidak akan pernah diuji, yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terbesarlah dalam hati kita pertanyaan bahwasanya sampai kapan ujian itu berakhir. Yang kedua, untuk apa Allah berikan ujian kepada kita? Yang ketiga, apakah ujian yang hadir dalam kehidupan kita, apakah kita bisa melewatinya? Maka manakala pertanyaan-pertanyaan tersebut hadir dalam benak hati kita, Allah pun juga sudah menjawabnya dalam firman-Nya bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Manakala hadir ujian di dalam kehidupan kita, maka Allah sudah percaya kepada kita bahwasanya kita bisa melewatinya. Maka hadir kembali pertanyaan dalam hati kita. Apakah masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu merupakan ujian, atau mungkin itu merupakan teguran dari Allah? Maka manakala kita ingin mencari jawabannya, manakala masalah yang hadir dalam kehidupan kita senantiasa membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka itulah ujian. Akan tapi manakala masalah yang diberikan oleh Allah hadir dalam kehidupan kita semakin membuat kita jauh kepada Allah, maka hati-hati. Bisa jadi itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la tahzan wa la takhaf. Jangan sampai kita sedih, jangan sampai kita takut bahwasanya senantiasa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba-Nya. Maka adanya ujian kita hadapi, hayati, nikmati, leres ente. Adanya kebahagiaan kita syukuri, ibadah kita lengkapi, insya Allah sesuai dengan tema kita, semangat ibadah baru di tahun yang baru. Apa yang harus kita persiapkan menghadapi tahun baru 1446 Hijriah ini? Maka setidaknya ada 3 pondasi yang harus kita kuatkan kembali. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pondasi yang pertama yang harus kita kuatkan yakni pondasi iman. Naon cenah Bu? Iman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya iman diyakini oleh hati, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka iman ini menjadi pondasi utama bagi seseorang mendapatkan keselamatan hidup di dunia, bahkan keselamatan kelak hidup di akhirat. Dan ingat bahwasanya iman yang diberikan kepada Allah kepada hamba-Nya tidak dapat diwariskan. Kita sering mendengar ya Bapak Ibu, ada lagu iman tak dapat diwarisi dari seorang
ayah yang bertakwa. Terus sekalipun ayahnya seorang ustadz, sekalipun ayahnya seorang ulama, tidak dapat menjamin anaknya bisa beriman pula. Kita lihat bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam 400 tahun berdakwah, hanya mendapatkan umatnya sedikit. Bahkan anaknya pun tidak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya tidak beriman kepada Allah. Maka iman ini tidak dapat diwariskan. Maka bersyukur manakala di dalam hati kita ada iman, karena iman ini merupakan modal utama. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara, dan ingatlah kepada Ibrahim alaihissalam ketika berkata kepada ayahnya, "Atattakhidu asnaman aliha?" Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah Tuhan selain Allah? Mengapa engkau menyembah berhala? Akan tapi apa jawab Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti menyuruhku berbuat menyembah kepada Allah, maka pasti akan aku lempar engkau dengan batu hingga membuatmu mati. Akan tapi apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nabi Ibrahim akan memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Kita lihat bahwasanya seorang nabi pun diuji oleh Allah. Maka jangan sampai kita berharap bahwasanya kita yang sudah taubat, kita yang merasa sudah hijrah, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, orang baik, bapaknya para nabi, pangkat seorang nabi, diuji bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pun dengan kita sendiri akan senantiasa terus, manakala ujian yang satu selesai akan berjumpa lagi dengan ujian yang selanjutnya. Maka bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama Islam, di dalam menyebarkan cahaya iman, tidak mudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, diuji oleh Allah dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun ditinggalkan ibunya, usia 8 tahun ditinggalkan kakek yang mengurusnya. Lahirnya saja sudah bertubi-tubi ujiannya. Lalu ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, menyebarkan agama Islam, bahkan hingga satu waktu menyebarkan agama Islam ke negeri Taif, bukan sambutan hangat yang diterima Nabi kita, bukan, melainkan cacian, hinaan, bahkan dikatakan Nabi kita Muhammad sama halnya seperti orang gila kala itu. Hingga orang-orang Taif menyuruh warganya, bahkan yang kecil-kecilnya, untuk melempari Nabi kita Muhammad dengan batu. Hingga apa yang terjadi? Zaid bin Haritha yang membersamai Nabi kita Muhammad kala itu menghalangi bebatuan dari arah depan, bebatuan dari arah kanan, bebatuan dari arah kiri, hingga bebatuan yang menimpa kepada Nabi kita Muhammad sudah tidak bisa terhindarkan. Hingga tetesan darah Nabi kita Muhammad menetes ke tanah. Mundurlah Nabi kita Muhammad bersama Zaid bin Haritha bersembunyi di balik batu yang besar. Maka datanglah malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, jika engkau perkenankan kami untuk menghimpit kedua gunung ini, maka kami akan lakukan. Akan tapi apa jawab Rasulullah? Tidak. Mereka adalah umatku. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Akan tapi lihat, seandainya Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah kala itu, seandainya Rasulullah SAW tidak sabar kala itu, mungkin orang-orang Taif sekarang yang mayoritasnya Muslim tidak akan seperti saat ini. Maka berat ujiannya Nabi kita Muhammad untuk menyampaikan cahaya iman kepada kita semuanya.
Maka mari sama-sama kita bersolawat ala Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa syukur kita, memiliki iman dalam hati kita, memiliki iman dalam diri kita, sehingga kita berharap mudah-mudahan iman yang senantiasa ada ini dapat kita bawa hingga kelak kita meninggal dunia. Insyaallah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salat salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah ala Taha ya Rasulullah. Unzur ilayna ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salat salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah dengan bersalawat kita mendapatkan syafaat di saat nanti manusia di alam mahsyar berbondong-bondong kepada nabinya meminta pertolongan. Nabi Adam katakan kepada umatnya, saya malu minta kepada Allah karena saya sempat berbuat kesalahan semasa hidup. Ibrahim pun sama, tidak dapat menolong umatnya kala itu. Mengapa? Karena Ibrahim sempat semasa hidupnya berbohong. Nabi Nuh pun sama kala itu tidak dapat menolong umatnya. Mengapa? Jangankan untuk menolong umatnya, menolong anaknya pun tidak bisa. Akan tapi manakala manusia berbondong-bondong kepada Nabi kita Muhammad, maka apa jawab Nabi kita Muhammad? Syafaatku akan segera tiba. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Tanpa pernah kita meminta kepada Allah, Allah pilih kita semua dijadikannya umat Nabi Muhammad. Bahkan seorang nabi pun, Nabi Musa alaihissalam yang pangkatnya seorang nabi, manakala dikatakan oleh Allah, wahai Musa, ketika engkau meminta kepadaku, berbicara kepadaku, masih ada 70.000 hijab yang menghalanginya. Sabarajna bu, tengah ulang wahai bu, sabarajna 70.000 hijab yang menghalanginya. Maka Nabi Musa alaihissalam langsung meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku nabi akhir zaman. Tidak bisa, kata Allah. Kalau begitu ya Allah, jadikanlah aku umat akhir zaman. Tidak bisa pula. Seorang Nabi Musa pun ingin dijadikannya umat Nabi Muhammad. Maka kita yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah pilih kita semua. Mudah-mudahan saat ini kita membaca sholawat,
kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang dapat menjamin apakah kita di akhirat bisa selamat. Saat ini kita bersama-sama dengan keluarga kita, saat ini kita bersama-sama dengan anak istri kita. Akan tapi apakah ada di sini yang bisa menjamin pun kelak kita bisa bersama di surga? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni. Jangankan kita dengan tetangga saudara kita, nanti di akhirat itu ayah lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Mengapa? Likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni. Mereka mengurusi urusannya sendiri supaya bagaimana di akhirat hidupnya bisa selamat. Akan tapi banyak nanti di antara mereka di akhirat anak-anak yang dapat menggandeng kedua orang tuanya. Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Yakin? Siapakah mereka anak-anak yang dapat menggandeng kedua tangannya masuk ke dalam surganya Allah? Mereka itulah anak-anak yang senantiasa di dunianya belajar Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran. Apa ganjarannya? Jannatu adli yadkhulunaha. Maka Allah akan berikan kepadanya surga adil, surga yang derajatnya tinggi di hadapan Allah. Bahkan diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk surga dari berbagai pintu. Bahkan surganya bukan hanya untuk dirinya, akan tapi pula untuk kedua orang tuanya. Wa man salaha min abaihim, untuk kedua orang tuanya yang salaha, yang saleh, yang senantiasa mendukung anak-anaknya supaya bisa baca Quran, supaya bisa ngaji. Bu, araya tuh. Bu, tugas kita ini berikhtiar. Sebagaimana Siti Hajar ingin memberikan air kepada anaknya, mondar-mandir dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa hingga 7 kali. Mengapa? Karena Siti Hajar ingin menunjukkan kepada Allah bahwasanya dirinya ikhtiar maksimal. Inilah tugas kita. Kita ikhtiar maksimal. Kita daftarkan anak-anak kita kepada pendidikan yang di dalamnya dipahamkan Al-Quran, kepada pendidikan yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, kepada pendidikan yang di dalamnya dihafalkan Al-Quran. Maka manakala kita sudah berikhtiar maksimal, terlebih Bapak Ibu khususnya merupakan madrasatul ula, pendidikan utama untuk anak-anaknya. Maka mudah-mudahan dengan ibu yang senantiasa berkontribusi membimbing, mendidik anak-anaknya, dapat mencetak anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah dan memiliki keimanan. Maka tidak ada yang dapat membangun, menghindarkan anak-anak kita daripada perbuatan di zaman saat ini, melainkan harus kita berikan fondasi iman, fondasi Al-Quran. Kita lihat bahwasanya anak-anak zaman sekarang yang tidak pantas disebutkan di kajian kita pada subuh ini. Kita lihat bagaimana Nabi kita katakan bahwasanya ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Hanya Allah yang lebih tahu, kata Nabi. Kalau begitu ya Rasulullah, apa tanda-tandanya? Maka Nabi kita katakan tanda di antara kiamat itu akan datang zaman di mana seorang anak menjadikan orang tuanya budak. Kita lihat betapa anak-anak sekarang ini sudah berani kepada orang tuanya menyuruh, sudah berani bukan hanya menyuruh lagi tapi marah-marah, ngebentak orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka mudah-mudahan pedagog mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita sebagaimana kita hadir di majlis ilmu dengan ilmu yang senantiasa dipahamkan, membuat kita dekat kepada Allah. Mudah-mudahan itu lahir pula kepada anak-anak kita. Maka yang pertama yang harus kita kuatkan yakni fondasi iman.
Lalu yang kedua yang saat ini kita jalani, yakni pondasi ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan untuk dirinya jalan menuju surga, insya Allah. Kita resapi bahwasanya siapa yang mengatakan ini? Siapakah yang mengatakan bahwasanya yang mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga? Itu keluar daripada lisan yang mulia. Kita memiliki mulut yang sama, kita memiliki air liur yang sama, akan tapi manakala ucapan tersebut keluar daripada lisan yang mulia Nabi kita Muhammad, maka sungguhnya in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi kita melainkan hanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hari ini kita hadir di majlis ilmu, kelak Allah mudahkan kita semuanya menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pondasi harus kita kuatkan, yakni tiada lain tiada bukan, yakni pondasi amal. Rugilah orang yang beriman tapi tidak berilmu. Rugilah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila zaman. Ilmu yang tidak diamalkan sama halnya seperti pohon yang tak berbuah, tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya. Dengan apa ilmu itu diamalkan? Dengan kita amalkan dalam ibadah, dengan kita sebarkan kepada yang lainnya. Saat ini zaman modern, zaman muda, ada info kajian, ada potongan kajian, kita share kebaikannya kepada grup-grup. Dalam satu grup ada 200 orang, dalam 200 orang itu diantaranya ada 50 orang yang melihat, di antara 50 orang itu ada 10 orang yang mengamalkan, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang membagikan pesan tersebut. Maka betapa mudahnya kita menyebarkan kebaikan di zaman ini. Maka manakala nanti di alam mahsyar yang mataharinya itu merupakan dekat, akan tapi akan ada golongan orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka yang berkumpul di dunia saling mengasihi, berkumpul di dunia saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Nabi Musa masih ada 70.000 hijab yang menghalanginya ketika minta kepada Allah. Akan tapi akan ada umat di akhir zaman, kata Allah, yang ketika mereka menengadahkan kedua tangannya minta kepada aku akan lebih dekat kepadanya melebihi daripada urat nadinya. Maka mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah. Sejenak kita ingat kesalahan-kesalahan kita yang senantiasa kita perbuat kepada Allah. Sejenak kita ingat kembali betapa diri ini hina, betapa diri ini lemah, diberikan kebahagiaan lupa, diberikan ujian mengeluh. Dan senantiasa kita bersihkan hati-hati ini dari berbagai macam penyakit hati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul bersama ya Allah di ini tempat ya Allah, tidak ada yang kami harapkan melainkan daripada ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang lemah ini ya Rabb, kami yang manakala diberikan kebahagiaan kami lupa kepada-Mu ya Rabb. Idza masal khairu manu'an wa idza masal syarru jazu'an. Diberikan masalah kami mengeluh kepada-Mu ya Rabb, maka kami yang lemah ini ya Rabb berkumpul bersama dengan segala kekhilafan kami, dengan segala dosa-dosa kami, tidak keluar kami dari tempat ini ya Rabb,
melainkan Engkau akan menghapus semua dosa-dosa kami ya Allah, melainkan Engkau akan mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunilah semua dosa kedua orang tua kami ya Rabb, orang tua kami yang paling berjasa dalam kehidupan kami ya Rabb. Tanpa jasa kedua orang tua kami tidak akan bisa mengenalmu ya Rabb. Tanpa jasa kedua orang tua kami tidak akan bisa beribadah saat ini ya Rabb. Ya Rabb, orang tua kami yang masih ada, panjangkanlah umurnya ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, jadikanlah alam kuburnya taman di antara taman surga ya Allah. Engkau hujani dengan berbagai nikmat dari-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami bersama kedua orang tua kami kelak di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami malu meminta kepadamu ya Allah, di saat kami senantiasa berbuat salah kepadamu, khianat kepadamu ya Rabb. Akan tapi kepada siapa lagi kami minta ya Allah selain kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami ya Allah, temani kami ya Allah, senantiasa Engkau tampakkan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Engkau amanahi memiliki buah hati ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami senantiasa mendatangkan wasilah kebaikan di dunia bahkan kelak di surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang banyak memiliki keinginan, kami yang banyak memiliki harapan. Ya Rabb, yassir lana umurana. Lancarkanlah segala urusan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, bentengilah hati kami ya Rabb, terangilah hati kami ya Rabb dengan cahaya Al-Qur'an. Nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah Engkau palingkan hati kami daripada beriman kepadamu. Janganlah Engkau palingkan hati kami daripada ibadah kepadamu ya Rabb. Istiqomahkanlah kami dalam kebaikan ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau kumpulkan kami bersama di dunia ya Rabb, kumpulkanlah kami bersama-sama kelak di surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina ilal haqqi ila tariqin mustaqim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. نسألك الإجابة والقبول بسر الفاتحة. العالمين الرحمن صراط الذين kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.